Nah, dia melihat sendiri suaminya itu dijegal oleh 10 orang di sini dan Masya Allah, astagfirullahaladzim, di sini ketika beliau sedang naik delman. Masya Allah, anaknya yang masih kecil itu tanpa ampun langsung dimasukkan blus ke dalam kendil yang berisi air-air arak, ataupun bisa dikatakan zaman sekarang itu air setan, teman-teman. Nah, ditutup hingga anak itu wafat di tempat itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya Mr. X bersama Mas Sevi. Nah, ini kita berada di sini. Ini adalah tanah yang dulunya itu ada sebuah bangunan yang super duper mewah di komplek kayak hutan ini kan, teman-teman. Tapi ini adalah komplek milik pribadi, teman-teman. Tanahnya itu luar biasa luasnya. Ini pun tempat ini sering sekali dieksplor untuk para YouTuber ya, teman-teman ya. Kenapa mereka eksplor di sini? Karena sesungguhnya mereka itu katanya mencari harta karun. Jadi pemburu harta karun itu banyak sekali ke tempat ini. Asal kalian tahu, teman-teman, ini tempat ini dulunya zaman dahulu itu ada bangunan yang super besar, mewah, megah di eranya dahulu. Dan asal kalian tahu, ini tempat milik siapa? Coba kalau YouTuber yang pernah kesini pasti tahu ya. Luasnya tak tanggung-tanggung, kanan kiri daun kelor di mana-mana ya. Di mana coba ini ya? Ini di belakang saya itu daun kelor semuanya, teman-teman. Fungsi daun kelor untuk apa ya? Untuk menangkal hal-hal goib, teman-teman. Satu-satunya di dunia yang daun kelornya itu berlimpah ruah hanya di tempat ini, teman-teman. Tempat ini, nah, ini adalah tempat kediaman dulunya itu adalah Juragan Suryo Agung Wicaksono, teman-teman. Jadi Bapak Suryo Agung Wicaksono ini, dia itu adalah orang yang sangat kaya raya, yang sangat disegani. Bahkan beliau itu adalah orang yang dimana beliau pergi, ajudannya itu selalu membawa tintingan emas, teman-teman. Karena zaman dulu itu enggak, zaman ketika Suryo ini, Pak Suryo, dia itu adalah orang yang penukarannya itu zaman emas, teman-teman. Hanya dengan kepingan emas, belum ada penukaran dengan uang. Nah, konon semua kepingan-kepingan emas itu tertanam di tempat ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang mencari. Kalau nanti kita telusuri ya, pasti kita menemukan adanya galian-galian yang mungkin mereka kira, mereka bawa alat pendeteksi, dikira di situ ada emas, tapi paling hanya menemukan kayak satu cincin aja. Dikira mau menemukan banyak, tapi hanya satu. Ya, ini adalah tempatnya surganya harta karun, teman-teman. Nah, untuk kalian yang hobi mencari harta karun, bisa datang ke tempat ini ya. Tempat ini sangat dirahasiakan, tapi untuk orang yang sudah tahu ya jangan memberitahu yang lain. Ya khusus buat kalian aja, cari tersendiri. Karena memang tempat ini itu kalau mau dicari harta karunnya itu dilegalkan, tapi tidak diizinkan memasuki alat berat gitu, teman-teman. Jangankan alat berat, teman-teman, kalian masuk naik mobil ke sini aja itu dilarang. Patangnya cuma itu. Kalau kalian mau mencari harta karun hanya dengan membawa cangkul ataupun apa, itu disah-sahkan saja ya, teman-teman ya. Dan ini saya di sini tuh hanya coba-coba. Saya tidak berniat untuk mencari harta karunnya, tapi saya berniat untuk mencari tahu kenapa katanya bangunan yang begitu mewah bisa tiba-tiba begitu hilang seketika
dan harta karunnya pun hilang seketika. Padahal katanya dari dulu ini daun kelor itu di mana-mana. Berarti pertanda orang itu tidak melakukan pesugihan sama sekali, tidak ada hubungannya dengan para jin sama sekali. Itu yang terjadi teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan keanehan. Kenapa saya ingin menguak semua mitos-mitos di sini, terlebih dari harta karunnya. Mungkin kalau ada harta karun ya, saya berhasil menemukannya 50% ya, akan saya sumbangkan. Kalau saya berhasil menemukannya teman-teman ya, sumbangkan ke yayasan amal. Udah itu aja teman-teman. Yang 50% nanti kalau yang komen di video ini akan Mr. X cari semuanya yang berkata amin 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 amin, maka mereka akan dapat bagiannya. Tapi itu kalau ditemukan ya teman-teman ya. Kalau nggak ditemukan ya saya mohon maaf. Karena tujuan saya itu untuk mencari tahu tentang apa yang ada di tempat ini. Ini adalah yang bisa dikatakan adalah hutan Suryo. Hanya orang-orang tertentu yang tahu tempat ini. YouTuber banyak yang tahu tempat ini, tapi kita dilarang membawa alat berat dan kendaraan besar. Jadi kalau ke sini tuh harus jalan kaki teman-teman. Ya ini luas sekali seperti ini. Kenapa ini luas? Karena ini dari dulu itu memang udah jalan teman-teman. Batu-batuan ini memang di sini surganya batu-batuan juga ya. Bisa dilihat ini kanan kiri batu semua, batu kecil-kecil. Dulu Pak Suryo atau keluarga Suryo tersebut kalau lewat jalan sini tuh menggunakan apa itu namanya ya? Dokar. Kalau bahasa ininya dokar apa ya? Delman. Iya, dia itu selalu berkendara naik delman teman-teman. Ketika era itu delman itu adalah suatu kendaraan yang sangat mewah. Tapi ada beberapa foto yang tidak bisa saya tunjukkan kepada kalian semua teman-teman, yaitu tentang gambaran, bukan foto sih ya. Itu maksudnya itu kayak lukisan. Ada seseorang yang berhasil melukis tentang begitu luasnya, begitu megahnya rumah dari keluarga Suryo tersebut. Oh, ini sultan dari sultan. Apalagi pembayaran zaman dahulu itu adalah kepingan emas. Wow. Oh. Tapi di sini tidak ada unsur magic ataupun pesugihan atau apa, tidak ada, karena di mana-mana itu ada daun kelor. Pesugihan tidak akan mau kalau ada daun kelor seperti itu teman-teman. Ini katanya daun kelor ya. Ini yang saya sentuh juga ini teman-teman. Ini sudah dari zaman dahulu, tidak pernah ada yang mengobrol-ngabrolnya. Paling kayak orang mau dibikin teh kayak gitu ya, mereka cuman petik atau apa, nggak menebang dari bawah, tapi mereka hanya menebang kayak dipotong segitu aja kayak gitu teman-teman. Wallahu alam, ini hanya Allah yang tahu tentang hutan Suryo ini. Masya Allah. Nah, ini saya ingin jalan menuju ke depan sana, cuman kayak gelap sekali. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kanan kiri saya itu adalah aliran sungai. Bisa dilihat sini aliran sungai ke dalam, ke bawah ya, ini ke bawah sungai. Kalau hujan itu cukup deras, Masya Allah. Ayo teman-teman, kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin kan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di tempat ini. Dan subscriber saya semuanya, teman-teman saya, dapat bagiannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di bawah pohon ini itu yang dipagar teman-teman. Ini bukan tanaman yang dipagar ya teman-teman, cuman ini kayak ada sesuatu tempat yang memang dipagar. Saya nggak tahu. Ini di samping sini ya, ini ada anak kecil yang sangat ketakutan. Masya Allah, dia itu ketakutannya luar biasa. Allahu Akbar. Melihat saya pun dia sangat takut. Ini saya nggak tahu, tapi beliau itu tidak memakai baju teman-teman. Beliau hanya memakai kayak kain aja yang kayak gini di bagian pinggang sini. Nah, hanya menutupi bagian sini nggak pakai baju. Ya, dia menggunakan sebuah kalung, tapi dia itu menggunakan kayak belangkon gitu namanya itu teman. Tapi belangkonnya itu lumayan beda. Astaga, lari dia, lari. Kalau kalian tahu tadi daun yang ini bergerak karena dia itu lari. Allahu Akbar. Nah, ini teman-teman, ini adalah galian orang teman-teman. Dikira kalian ini adalah apa? Ya, ini adalah bekas galian orang. Mereka mungkin menggunakan alat yang bisa mendeteksi nanti ada dikira ini, tapi kebanyakan orang hanya ketika sudah menggali keras-keras itu hanya menemukan kayak paling potongan cincin, kayak cincin nggak utuh gitu teman-teman, tapi ya emas gitu teman-teman. Cincin nggak utuh semuanya kayak gitu, Masya Allah. Tapi menemukan memang, tapi belum ada yang pernah menemukan satu koin utuh gitu teman-teman. Satu koinnya itu utuh, nggak ada, belum ada yang menemukan. Mereka itu hanya menemukan kayak perhiasan kecil kayak potongan kalung, ya selalu seperti itu. Tapi ada yang banyak yang menyerah, banyak juga yang kalau yang sudah menemukan kayak setengah potongan kalung, mereka itu kayak malah justru makin semangat. Pasti di arah sini, pasti di area sini. Seperti itu teman-teman, Masya Allah. Nah teman-teman bisa dilihat juga, ini pohon kelor sampai sebesar ini. Nih, ini sejak zaman dahulu. Ini kelor teman-teman. Jadi di mana-mana itu selalu ada pohon kelor yang luar biasa. Ini suatu keanehan, bisa hilang begitu saja, tapi kisahnya itu sungguh luar biasa. Di daerah masyarakat sini selalu menjadi kenangan kalau ini loh, desa kami dulu adalah desa yang terkaya di zaman nenek moyang. Puluhan ton emas ada di tempat ini, tapi belum ada yang bisa menemukannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ada yang bersuara di mana? Assalamualaikum. Siapa? Astagfirullahaladzim. Ternyata di sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu di situ? Astagfirullahaladzim. Anak kecil itu ke sini. Jadi teman-teman itu ada anak kecil, ya, dia itu di sini. Kenapa dia enggak? Kalau saya lihat itu dia enggak bisa nampak di kamera, tapi di mata saya itu dia jelas sekali. Mungkin di kamera kelihatan atau enggak saya enggak tahu, karena di mata saya itu kayak masih badannya itu masih bisa berubah-ubah bentuk loh teman-teman. Kayak misalkan pundak ya, pundaknya itu di sini, nanti bisa turun ke sini, kayak masih lunak gitu teman-teman.
tapi sudah mulai jelas. Tapi kalau biasanya bentuk kayak gini, itu di kamera nggak akan pernah terlihat jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, seperti itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Inje. Oh. Enggak. Sanes. Tujuanku lo teng mriki mboten utamane niku ingkang dunya. Melainkan tujuan niku lo teng mriki niku badhe nyekseni opo sing terjadi, kejadian opo ingkang zaman riyin teng mriki. Allahu Akbar. Astagfirullah. Teman-teman, ternyata ini ibu ataupun istrinya Pak Suryo, teman-teman. Istrinya Pak Suryo. Santun sekali beliau. Bahasanya pun kalau bahasa Jawanya saya itu kan agak sedikit kasar ya. Kalau dia itu halus sekali. Bahkan kalau saya berjumpa dengan orang Jogja sekarang, nggak ada nada yang sehalus ini, Masya Allah. Tapi ini bukan di Jogja, teman-teman. Masya Allah. Nggih, Lars. Pak Suryoni pun enten teng mriki. Oh, enten. Teng pundi? Allahu Akbar. Jadi Pak Suryo katanya di sekitar sini, setiap orang yang di sini, beliau itu selalu melihat, teman-teman. Beliau selalu melihat. Oh, ngenten. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Nang mriki. Masya Allah. Teman-teman, Mas Ewi mundur sedikit. Mundur. Kita ke sini. Di sini. Di sini. Ini kan jalan. Ini adalah persis tempat di mana Pak Suryo itu terbunuh, teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Makanya istrinya itu selalu di sini. Kenapa? Sebenarnya istrinya itu tidak berada di sini. Itu kan di belakang itu adalah atas, ya. Itu atas. Itu adalah, jadi jalannya ini kan ke sana, muter naik ke atas. Nah, di situ adalah rumahnya. Rumahnya itu masih di atas sini. Di atas ini kan nanjak ya, teman-teman ya. Di atas sana dia melihat sendiri suaminya itu dijegal oleh 10 orang di sini dan di, Masya Allah, astagfirullahaladzim, di sini ketika beliau sedang naik delman, Masya Allah. Makanya dia selalu melihat kejadian. Dia berkata, aku ini melihat kejadian itu dari atas. Makanya aku selalu turun di sini. Seperti itu, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dan ketika beliau, ya teman-teman ya, si istrinya Pak Suryo itu, beliau
lari dari atas turun ke sini, harusnya kan jalannya muter ke sini kan. Beliau itu nggak peduli, dia langsung turun drastis mengejar suaminya. Nah, ketika beliau sampai di sini semuanya udah selesai, mereka mengejar dan menghabisi semua para penjaga dari Pak Suryo tersebut. Semuanya hancur, semuanya wafat di tempat ini. Masya Allah, Masya Allah, semuanya wafat di tempat ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Allahu Akbar. Di sini tempat dia itu, Masya Allah. Kita maju lagi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lantas ingkang pripun anakipun ibu niku kados niku. Masya Allah, enten. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi kenapa tubuh anaknya ini tidak bisa terbentuk jelas, teman-teman? Ini dikarenakan ketika mereka tahu kalau ini anaknya Pak Suryo, ketika masih di rumahnya itu atau istananya itu. Nah, di situ kan ada tempat penampungan kayak arak ya, mungkin zaman dulu itu ya, arak ya, kendi gentong gede gitu. Anaknya yang masih kecil itu tanpa ampun langsung dimasukkan blus ke dalam kendil yang berisi air-air arak, ataupun bisa dikatakan zaman sekarang itu air setan, teman-teman. Nah, ditutup hingga anak itu wafat di tempat itu. Masya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah Rasulullah. Makanya bentuknya itu nggak jelas karena kondisi dia wafat itu kondisi mabuk, teman-teman. Jadi kan kalau udah di gini kan langsung otomatis minum, jadinya kan udah nggak jelas, tambah nggak jelas, dia mabuk tambah wafat. Masya Allah. Jadi bentuknya nggak jelas seperti ini. Kalau kalian tahu dia itu nah di sini lurus di pohon kelor yang kecil ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lantas ingkang pripun Ibu Suryo niki temriki mawon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Oh, jadi teman-teman, Ibu Suryo itu kenapa dia di sini terus? Dia merenung karena kesalahannya itu yang luar biasa. Masya Allah, dia itu luar biasa kesalahannya. Kenapa? Karena ketika beliau ini semuanya sudah tiada. Ini kan zaman dulu wanita seperti ini tuh sudah sangat cantik sekali, teman-teman. Dia ketahuan dan dia dicari di bawah. Akhirnya dijadikan istri mereka. Nah, ketika sudah menjadi istri, dia selalu kayak berontak. Tapi lama kelamaan ya udahlah, dia pasrah nurut saja karena keluarganya itu sudah hilang semuanya. Akhirnya dia itu bersiasat untuk membunuh orang yang membunuh atau yang menghabisi nyawa suaminya yang terdahulu. Dan ketika sudah selesai melakukan itu, penghabisan nyawa terhadap yang melakukan itu, dia lari ke sini dan dia bersujud mohon ampun karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di tempat ini. Dan
beliau di sini. Di sini itu adalah tempat di mana beliau ini tiada juga, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya, ketika teman-temannya itu tahu bahwa sahabatnya itu sudah tiada, mereka langsung mengejar, mencari, dan ditemukan di sini. Akhirnya dia juga di sini tempatnya, masya Allah. Tapi kalau bapak di sini, boleh. Punten, angsal napa mboten? Kula niki ketemu kali Bapak Suryo. Teng pundi? Mriko mawon. Oh, nggih. Oke. Nggih. Matur suwun. Nggih, matur suwun sangat. Kula pun diparingi ngertosipun segalanipun sedaya ingkang asal usulipun tempat ingkang dijuluki Hutan Suryo niki. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sampai daunnya bergoyang-goyang, teman-teman. Ini kenapa bergoyang daunnya itu? Ya, dia pergi, anaknya itu kan sendirian, lari ke sana, gitu. Nemuin ayahnya. Ayo kita lanjut ke sana. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, pertama kali saya melihat aura itu orang yang sudah tiada itu masih memancarkan kayak orang masih hidup. Oh, jealous. Iya, dia yang bernama Bapak Suryo Agung Wicaksono. Masya Allah. Salam hormat.